Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana. Saya dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dengan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Saya menjawab pertanyaan ini sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan apa saja pendapatan desa. Pendapatan desa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendapatan asli desa, yang kedua transfer, dan yang ketiga pendapatan lain-lain. Yang pertama ada pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini terbagi menjadi 4 kelompok lagi. Yang pertama ada hasil usaha. Hasil usaha ini seperti hasil BUMDes dan tanah kas desa. Terus yang kedua ada hasil aset. Hasil aset ini seperti pasar desa maupun jembatan perahu. Terus yang ketiga ada swadaya, partisipasi dan gotong royong. Ini seperti tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Terus yang terakhir, yang keempat ada lain-lain pendapatan asli desa. Ini seperti hasil pungutan desa. Terus yang kedua ada transfer. Transfer ini terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama ada bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua ada aloksi dana desa atau ADD. Yang ketiga ada bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi. Dan yang terakhir ada yang keempat, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten atau kota. Terus yang terakhir, yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini terbagi menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama ada penerimaan dari hasil kerjasama desa. Yang kedua ada penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Yang ketiga penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang keempat ada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, dan yang kelima ada bunga bank. Nah, mungkin itu saja pendapatan dari desa. Yang pertama ada pendapatan asli desa, yang kedua ada transfer, dan yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa saja belanja desa. Belanja desa yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok. Yang pertama ada penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua ada pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga ada pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat pemberdayaan masyarakat desa, dan yang kelima ada belanja tak terduga. Terus ada klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa. Nah, belanja tadi terbagi menjadi 4 bagian lagi. Ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja pegawai yaitu pengeluaran bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan PBD terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan kemampuan APBD desa. Terus yang kedua ada belanja barang dan jasa. Pengeluaran bagi pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12, yang terdiri dari operasional pemerintahan desa, pemeliharaan sarana dan prasarana desa, kegiatan sosialisasi atau rapat-rapat atau pelatihan bimbingan teknis, operasional PBD, insentif rukun tetangga atau rukun warga, dan pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Belanja modal yaitu pengeluaran atau pengadaan barang dan atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset. Yaitu yang pertama ada belanja modal pengadaan tanah, yang kedua ada belanja modal peralatan, mesin dan alat berat, yang ketiga ada belanja modal kendaraan, yang keempat ada belanja modal gedung,
bangunan dan taman. Yang kelima ada belanja modal jalan atau prasarana jalan. Yang keenam ada belanja modal jembatan. Yang ketujuh ada belanja modal irigasi, embung, air, sungai, drainase air atau limbah persampahan. Yang keempat ada belanja modal jaringan atau instansi. Dan yang terakhir ada belanja modal lainnya. Terus yang keempat atau yang terakhir ada belanja tak terduga, yaitu belanja untuk kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Kriterianya yang pertama, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Yang kedua, tidak diharapkan terjadinya berulang. Dan yang ketiga, berada di luar kendali pemerintahan desa. Nah, itu tadi jawaban dari sebutkan apa saja pendapatan desa dan sebutkan apa saja belanja desa. Mungkin sampai sini saja video saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.